Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Devi Nur Hairunisa, Devia Asti Maharani, dan Ahmad Irzakus Zamzami akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila mengenai nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila sebagai filosofis Grundzüge. Dasar formal Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengertian kata dengan berdasarkan kepada ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun pada kalimat terakhir pembukaan UUD tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasarkan kepada ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Republik Indonesia disebut dengan istilah Pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis yang tercantum dalam pembukaan UUD Ketetapan Nomor 20 MPRS 1966. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang memiliki suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Nah, cita-cita tersebut meliputi cita-cita kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia. Dalam proses reformasi, MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998 mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tab Nomor 18 MPRS 1998. Oleh karena itu, segala agenda dalam proses reformasi yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat sila 4, juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya. Nah, jika kita rinci secara sistematis, kedudukan Pancasila ini sebagai asas kerohanian negara dapat disusun secara bertingkat seluruh kehidupan negara sebagai penjelmaan Pancasila. Unsur-unsur ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Susunan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Hal itu dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara, pandangan hidup, dan filsafat hidup. Yang kedua, di atas basis atau dasar itu berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, kedua-duanya ini menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang keempat, selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai dasar atau basis, nah berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif lainnya yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama
yang berasas kekeluargaan. Nah, yang terakhir, kelima, segala sesuatu yang disebutkan di atas tadi adalah demi tercapainya suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun rohaniah serta Tuhaniah. Dengan demikian, seluruh aspek penyelenggaraan negara tersebut diliputi dan dijelmakan dalam asas kerohanian Pancasila. Dan dalam pengertian inilah, maka kedudukan Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara. Jika kita pahami ya, hakikat negara itu adalah suatu lembaga kemanusiaan lahir dan batin. Negara sebagai lembaga kemanusiaannya dalam hal hidup bersama, baik menyangkut kehidupan lahir maupun batin, yaitu bidang kehidupan manusia dan sebagainya. Sehingga seluruh hidup kenegaraan kebangsaan Indonesia itu diliputi oleh asas kerohanian Pancasila. Maka seluruh kehidupan negara Indonesia yang berdasarkan hukum positif terselenggara dalam hubungan kesatuan dengan hidup kejiwaan yang realisasinya dalam bentuk penyesuaian kehidupan kenegaraan dengan nilai-nilai hidup kemanusiaan yang tersimpul dalam asas kerohanian Pancasila, yaitu kebenaran dan kenyataan, keindahan kejiwaan, kebaikan kelayakan atau kesusilaan, kemanusiaan, hakikat manusia, dan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Tertib Hukum Indonesia. Kedudukan pembukaan UUD 1945 terkait dengan Tertib Hukum Indonesia memiliki dua aspek yang fundamental. Yang pertama, memberi faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya Tertib Hukum Indonesia. Yang kedua, memasukkan diri dalam Tertib Hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Maka, kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sebagai tertib hukum Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan Constitution Ground dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum dari hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk pada penyelenggara partai dan golongan fungsional, untuk memelihara budi pekerti atau moral kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tersimpul dalam pokok pikiran keempat yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi para penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan, juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional. Hal ini dapat dipahami karena semangat penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Karena masyarakat dan negara Indonesia selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman serta dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian Pancasila. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dikonkretisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Maka, pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia. Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan UUD 1905, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 selanjutnya dikonkretisasikan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-perundangan lainnya.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Dalam alinea keempat, pembukaan UUD 1945 disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia or rich order atau legal order dari suatu keterbulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Nah, syarat-syarat tertib hukum ini ada 4. Yang pertama, adanya kesatuan subjek atau penguasa yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Dalam hal ini adanya dasar filsafat negara Pancasila. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan hukum ini berlaku. Nah, dalam hal ini terpenuhi dalam penyebutan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang keempat, adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan hukum ini berlaku. Dalam hal ini, penyebutan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Nah, yang berlangsung saat sejak tumbuhnya negara Indonesia sampai seterusnya selama negara Indonesia ada. Dalam kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah yang pertama, menjadi dasarnya karena pembukaan UUD 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia. Dalam hal ini, pembukaan UUD 1945 telah terpenuhi dengan adanya 4 syarat adanya tertib hukum. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis, ada contohnya UUD, maupun hukum tidak tertulis, konvensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih rendah. Konsekuensi pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat diubah. Hal ini sesuai dengan ketetapan nomor 20 MPRS 1966 yang juga ditegaskan dalam ketetapan nomor 5 MPR 1973 serta ketetapan nomor 3 MPR 1983. Saya, Deviasti Maharani, akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang akan menjelaskan subbab ketiga dan keempat. Subbab yang ketiga yaitu kajian filsafat hukum tentang pembukaan Undang-Undang 1945 yang memiliki 2 poin, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai stat fundamental norm. Adapun konsep stat fundamental norm dikemukakan oleh Hans Nausky. Menurut Nausky sebagai dikutip Jazim Hamidi dalam buku Revolusi Hukum Indonesia. Makna, kedudukan, dan implikasi hukum naskah proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Stat fundamental norm adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Menurut Jazim Hamidi, stat fundamental norm memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama adalah 1. Norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang merupakan bagian dari rezim hukum positif. 2. Norma hukum tertinggi tersebut dapat berubah. Ketiga, norma yang menjadi dasar pembentukan suatu konstitusi. Keempat, merupakan konstitusi berbentuk dan stat fundamental norm berbentuk tertulis. Penerapannya di Indonesia. Sebagai informasi Hamid At-Tamimi, sebagaimana dikutip Maria Farida Indarti dalam buku Ilmu Perundang-undangan, proses dan teknik pembentukannya pernah membuat perbandingan antara konsep stat fundamental norm dan norma turunannya dengan hierarki peraturan undang-undangan di Indonesia. Diuraikan bahwa dari rumusan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi jelas bahwa pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang tidak lain adalah Pancasila merupakan norma dasar negara atau norma fundamental negara, stat fundamental norm,
dan sekaligus merupakan cipta hukum list idea. Namun demikian, Jilmi Asidki dan Ali Safar dalam teori Hans Kelsen tentang hukum menyebut bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 lebih tepat disebut sebagai Stats Fundamental Norm. Dalam proklamasi, menurut hukum yang berlaku pada saat itu bukan merupakan tindakan hukum karena dilakukan bukan oleh organ hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai berdirinya negara Republik Indonesia, yang berarti terbentuknya suatu tatanan hukum baru, New Legal Order, adanya negara Indonesia. Setelah diproklamasikan merupakan dasar keberlakuan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia sebagai presupusi validitas tata hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Untuk yang poin B adalah eksistensi pembukaan Undang-Undang 1945 bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Dari pengertian dari eksistensi itu sendiri, dalam Kamus Bahasa Indonesia, eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Artinya, eksistensi menjelaskan tentang penilaian ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan seseorang tersebut. Sementara itu, seorang ahli filsafat atau filsuf bernama Karl Jasper memaknai eksistensi sebagai pemikiran manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh pengetahuan objektif. Berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dapat menjadi dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk eksistensi. Selain itu, Jasper juga menjelaskan tentang penerangan eksistensi yang dikemukakan, yaitu ada 3. Yang pertama, eksistensi selalu memiliki hubungan dengan transcendensi. 2. Eksistensi merupakan filsafat yang menghayati dan menghidupi kebenaran. Ketiga, eksistensi seorang manusia dapat dibuktikan oleh cara berpikir dan tindakannya. Eksistensi pembukaan Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertulis dalam sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang pertama, yaitu hak-hak asasi manusia, kedua, hak kewajiban warga negara, ketiga, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, keempat, wilayah negara dan pembagian daerah kewarganegaraan dan kependudukan keuangan negara. Undang-Undang Dasar 1945 dapat memuat ketentuan-ketentuan pokok saja sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun demikian, pada awal masa reformasi, pada sidang umum MPR tahun 1999, Undang-Undang 1945 mengalami suatu perubahan dengan adanya amandemen Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Rumusan Undang-Undang 1945 sebenarnya menggunakan rumusan hasil sidang BPUPKI yang sudah mengalami perubahan dan penyempurnaan dan ditetapkan pada sidang PPKI. Undang-Undang 1945 terdiri dari 3 bagian, salah satunya yaitu pembukaan terdiri dari 4 alinea. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdiri dari 4 alinea itu juga mempunyai pokok-pokok pikiran yang sangat penting, yaitu yang pertama, pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila. 2. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pokok pikiran kedua merupakan penjelmaan sila kelima Pancasila. Ketiga, pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar menunjukkan
berdasarkan atas kedaulatan rakyat yang berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga merupakan penjelmaan sila keempat Pancasila. Keempat, pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat terkandung pula dasar negara adalah Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sebab keempat, yaitu pengertian isi pembukaan Undang-Undang 1945 yang memiliki 3 poin. Yang pertama, yaitu tujuan negara. Tujuan negara adalah suatu pedoman dalam penyusunan yang mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasaan negara yang bersangkutan. Tak berbeda halnya dengan Indonesia. Pada saat pembentukan negara ini, para pencetus kemerdekaan dan para pemimpin bangsa pasti memiliki tujuan didirikannya negara Indonesia. Tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tertera dengan jelas pada alinea keempat. Tujuan perlindungan negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal-hal yang dimaksudkan untuk wajib dilindungi oleh semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa. Parameter atau ukuran subjek hukum warga negara yang sudah terlindungi adalah jika hak-haknya telah terpenuhi. Berdasarkan hukum negara, hak warga negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang 1945. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak-hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan sebagainya. Namun, kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya bukanlah tugas negara atau pemerintah semata. Peran warga negara secara aktif juga dibutuhkan untuk melindungi bangsa. Wujud membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan warga negara itu sendiri. Salah satu wujud sederhana dalam melindungi bangsa adalah dengan cara memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara yang kuat dan mengakar dalam. Poin yang kedua yaitu tujuan pembukaan Undang-Undang 1945. 1. Tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai kesejahteraan. Tujuan kesejahteraan bangsa terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi untuk mewajibkan kesejahteraan umum. Parameter kesejahteraan di negara Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dalam subjektif. Unsur-unsur tersebut adalah sandang atau biasa disebut dengan pakaian, pangan, dan papan. Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan telah hidup dengan sejahtera. Kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun juga kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin antara lain adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur, adil, dan setara. Selain itu, hal yang lain dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan terus bersaing secara sehat dalam bidang perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pencerdasan. Tujuan negara selanjutnya ialah pencerdasan bangsa terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pencerdasan bangsa adalah untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas,
Sejak masa kemerdekaan, pemerintah telah mengupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia bebas dari buta huruf dan terus meningkatkan kualitas pendidikan. Mencerdaskan bangsa merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Poin yang ketiga, tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang 1045 sebagai perdamaian. Tujuan negara yang terakhir ialah ketertiban dan perdamaian. Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat yang berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian merupakan cita-cita umum semua negara. Istilah damai dalam ilmu politik terdapat dua macam, yaitu perdamaian di dalam negeri dan perdamaian di luar negeri. Tujuan negara Indonesia akan perdamaian di dua situasinya tercantum secara jelas dalam Undang-Undang 1945. Poin yang ketiga yaitu pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 bersifat mengikat pada segala unsur di dalam negara seperti pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga memiliki dua sifat lain, yaitu singkat dan supel. Beberapa pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Pembukaan Undang-Undang 1945 menganut pokok pikiran mengenai persatuan. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang apapun harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu dan golongan. Kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang 1945 menganut pokok pikiran mengenai keadilan sosial. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa kesejahteraan dan kemakmuran harus terwujud secara merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pembukaan Undang-Undang 1945 menganut pokok pikiran mengenai kedaulatan rakyat. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada kerakyatan dan pemusyawaratan serta perwakilan. Dalam kalimat tersebut dijelaskan tersurat dan tersirat bahwa demokrasi yang digunakan di Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Keempat, pokok pikiran ketuhanan. Pembukaan Undang-Undang 1945 menganut pokok pikiran mengenai ketuhanan. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa negara mengakui keberadaan tujuan yang Maha Esa. Selain itu, negara menjunjung tinggi kebebasan warga negara dalam beribadah sesuai kepercayaan dan agama yang dianut. Untuk sebab yang kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan pembahasan dari dua teman kita tadi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan Pancasila, proklamasi kemerdekaan, pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945. Sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu kedudukan Pancasila itu seperti apa. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh. Walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Kita lihat di peta konsep yang telah saya buat. Di sini Pancasila sebagai filsafat bangsa. Selanjutnya, sebelum menginjak hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945, terdapat suatu peristiwa, yaitu proklamasi kemerdekaan, yang dimana proklamasi ini menandai bahwa Indonesia itu merupakan negara yang telah merdeka. Jadi, makna dari proklamasi kemerdekaan sendiri itu merupakan
pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, serta telah dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam pembukaan UUD 1945. Maka hubungan Pancasila dengan proklamasi, kita melihat kandungan isi dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri di alinea pertama contohnya, yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, yang selanjutnya akan ditegaskan kembali pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, proklamasi alinea kedua yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, ini menegaskan bahwa amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan, yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea keempat. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 yaitu hubungan secara langsung, yaitu di mana Pancasila sebagai sumber pemikiran filosofis dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas permusyawaratan atau perwakilan, serta ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang intisarinya itu adalah merupakan penjelmaan dari dasar filsafat Pancasila itu sendiri. Pada hakikatnya, pokok-pokok yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 merupakan pancaran dari falsafah Pancasila. Maka dapat ditegaskan bahwa suasana kebatinan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tiada lain, tiada bukan bersumber dari Pancasila dan dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila itu sendiri. Maka dari pengertian inilah yang menunjukkan sekaligus menegaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Apabila kita menilik kembali, jika kita mencermati pembukaan UUD 1945, terdapat sila-sila Pancasila yang terangkum dalam 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Masing-masing alinea mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir dalam materi Undang-Undang Dasar. Contohnya di alinea pertama, yaitu menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa. Dan karena itu, segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya pada alinea kedua, yaitu menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan, yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya, sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan pada alinea terakhir pembukaan, yaitu menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah negara Indonesia. Dalam alinea keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara, keseluruhan pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran. Maka jelas bahwa pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila saja. Dalam ilmu politik, pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selain itu, hubungan antara pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik, yaitu di sini ada dua pengertian. Yang pertama, hubungan formal,
dan hubungan secara material. Hubungan formal, yaitu Pancasila merupakan norma dasar hukum yang positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopeng pada asas-asas sosial saja, politik, dan ekonomi saja, akan tetapi juga berpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Selanjutnya hubungan secara material, yaitu bila kita tinjau dari proses perumusan Pancasila itu sendiri dan pembukaan UUD 1945 secara kronologis, materi pertama yang dibahas oleh BPUPKI pada saat itu adalah dasar filsafat Pancasila terlebih dahulu, baru kemudian pembukaan UUD 1945. Setelah itu, tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud untuk pembukaan UUD 1945. Maka di sini secara material, tertib hukum Indonesia yaitu pembukaan UUD 1945 adalah dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Jadi setelah kita mengetahui hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, selanjutnya kita membahas mengenai hubungan antara batang tubuh UUD 1945 dengan pembukaan UUD 1945. Jadi di sini batang tubuh UUD 1945 itu dijiwai dan sebagai penjabaran dari pembukaan UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 itu merupakan hukum dasar konstitusi, yaitu berupa pasal-pasal yang ada di UUD 1945. Jadi di sini pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945. Karena isi dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 atau batang tubuh UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara merupakan uraian terperinci dari nilai-nilai Pancasila, atau dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dan atau dijiwai oleh Pancasila. Kalau boleh dapat kita jabarkan, batang tubuh atau Body of Constitution Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan uraian terperinci atau perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dijelmakan dalam batang tubuh UUD 1945, yakni pada pasal-pasalnya. Adapun hakikat dan kedudukan pembukaan dalam hubungan dengan batang tubuh UUD 1945, yaitu yang pertama, dalam hubungan dengan tertib hukum di Indonesia, pembukaan mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Yang kedua, dalam hubungan dengan kedudukan pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Selanjutnya juga perlu kita ketahui bahwa hubungan perundangan yang ada di bawah UUD 1945 itu juga berkaitan dengan batang tubuh UUD 1945, yaitu perundangan di bawahnya harus menjiwai, menjabarkan, dan sebagai implementasi dari batang tubuh UUD 1945, yaitu yang dituangkan dalam peraturan perundangan dalam sistem operasional negara. Jadi, peraturan perundang-undangan seperti Perpres, PP, ataupun Pergub dan sebagainya itu harus menjiwai dan sebagai implementasi dari UUD 1945. Jadi dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa jika kita mencermati hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 yang merupakan hubungan suatu kesatuan yang bulat, serta hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945
yang merupakan hubungan langsung, maka dapat disimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kurang lebihnya dalam penyampaian materi, kami sekelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.